Res. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Yang kami hormati, Bapak PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Profesor Insinyur Nizam MSc, DIC, PhD. Yang kami hormati, Bapak Direktur Beasiswa LPDP, Insinyur Dwi Larso, MSIE, PhD. Yang kami hormati, Ibu PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dr. Insinyur Kiki Yuliati, MSc. Yang kami hormati, Bapak Kepala Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022, Bapak Dr. Rahmawan Budiarto, STMT, serta yang kami banggakan, dua alumni peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2021, kemudian mahasiswa calon pendaftar Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2, para dosen perguruan tinggi, rekan-rekan jurnalis di media massa, dan tentunya seluruh hadirin yang bergabung dalam acara. Selamat datang dalam sosialisasi pendaftaran mahasiswa pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022. Dengan sangat semangat, perkenalkan saya Siti Jenab, tentunya dari Kemendikbudristek, kiranya memandu acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan 4 kebijakan mengenai pendidikan tinggi di awal tahun 2020 izin. 4 kebijakan tersebut terangkum dalam Merdeka Belajar yang tentunya sampai ada 4 kebijakan tersebut, diantaranya mungkin Kampus Merdeka, pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Untuk mendukung program Kampus Merdeka, khususnya pemenuhan hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studi dan perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi menyelenggarakan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 pada tahun 2022 ini. PMM 2 ini merupakan program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 semester dari satu klaster pulau ke klaster pulau lainnya, yang memberikan pengalaman kebinekaan melalui keikutsertaan dalam modul Nusantara,
mata kuliah, dan berbagai aktivitas terkait yang bisa memperoleh pengakuan SKS hingga 20 SKS. Jadi melalui program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ini, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal keragaman budaya Indonesia melalui berbagai aktivitas, saling mengenal budaya daerah satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menjadi modal berharga tentunya bagi mahasiswa untuk menapaki jenjang karir ke depan dalam mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin bangsa dan pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin diharap mengambil sikap sempurna. Selanjutnya, sambutan dari PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD. Kepada Prof. Nizam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, yang saya hormati Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, Pak Dwi Larso, yang saya hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bu Kiki Yulianti, yang saya hormati Ketua Program PMM 2, Dr. Rahmawan Budiarto, dan para dosen, para pimpinan perguruan tinggi, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Syukur alhamdulillah di awal bulan ini, setelah kita menjalani bulan puasa, kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi orang yang semakin baik. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, para dosen, para pimpinan perguruan tinggi, program pertukaran mahasiswa Merdeka telah kita selenggarakan mulai dari tahun kemarin dalam skala yang masif secara nasional untuk membangun kemampuan kompetensi baru yang dibutuhkan oleh mahasiswa di era yang penuh dengan disrupsi saat ini. Kemampuan tersebut adalah kemampuan komunikasi lintas budaya, kemampuan berkebinekaan global. Kalau di dalam istilah pelajar Pancasila, berkebinekaan global, memahami dan bisa berkomunikasi, bisa saling menghargai, lintas budaya, lintas bahasa, lintas agama, lintas
disiplin keilmuan bahkan. Nah, melalui program pertukaran mahasiswa Merdeka ini, kita melakukan pertukaran mahasiswa antar pulau. Jadi mahasiswa dari Kalimantan bisa 1 semester untuk merasakan menjadi mahasiswa di Jawa. Dan sebaliknya mahasiswa dari Jawa bisa 1 semester di Aceh misalnya, sehingga akan terbangun rajutan budaya Nusantara, akan terbangun persahabatan Nusantara, lintas pulau, lintas suku, lintas agama, lintas budaya yang akan memperkokoh persatuan Indonesia. Selain itu juga melalui pertukaran mahasiswa Merdeka, adik-adik mahasiswa akan mendapatkan pengalaman baru di kampus baru yang tentu model pembelajarannya, interaksi dengan dosennya, interaksi dengan mahasiswanya akan sangat berbeda dengan di kampus asalnya. Melatih adik-adik mahasiswa untuk beradaptasi dalam waktu yang singkat, membangun persahabatan, pertemanan, dan menjadi keluarga besar mahasiswa Indonesia yang saling asah, saling asih, saling asuh. Melalui pertukaran mahasiswa Merdeka, adik-adik akan mendapatkan selain kompetensi-kompetensi yang diperoleh dari kompetensi keilmuan yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra, adik-adik juga akan mengikuti berbagai program yang sangat menarik, sangat istimewa, yang disiapkan oleh perguruan tinggi penerima, oleh host institution. Adik-adik akan mendapatkan pembekalan berbagai macam soft skills, leadership, kewirausahaan, dan terutama semangat Bhinneka Tunggal Ikaan. Sebagai pelajar Pancasila, sebagai insan-insan yang siap untuk mandiri, insan-insan yang merdeka untuk membangun masa depan adik-adik sekalian. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, para dosen, para pembimbing, dan pimpinan perguruan tinggi sekalian, program pertukaran mahasiswa Merdeka ini nanti adik-adik akan mengambil 20 SKS dengan mata kuliah yang sudah disiapkan oleh masing-masing perguruan tinggi penerima, dan juga berbagai macam kegiatan soft skills, baik dalam bentuk kegiatan kesenian, kebudayaan, pemberdayaan masyarakat, dan berbagai macam aktivitas fun yang lain. Terutama sekali itu untuk nanti memperkokoh kepemimpinan adik-adik sekalian, memperkokoh kompetensi hard skill maupun soft skill adik-adik sekalian, serta semangat kebersamaan, semangat kebangsaan, semangat persahabatan, lintas budaya, lintas pulau, lintas agama. Proses pembelajaran yang akan berlangsung selama 1 semester penuh, ini nanti akan adik-adik ikuti, mudah-mudahan bisa sepenuhnya nanti secara luring, dengan tentu akan jauh lebih heboh dibandingkan dengan kalau hanya daring. Dan ini akan menjadi kali pertama program PMM diselenggarakan secara luring, sehingga adik-adik akan betul-betul mengalami secara imersif hidup di lingkungan baru, di lingkungan budaya baru, membangun persahabatan baru, dan interaksi yang lebih intens antar mahasiswa dari berbagai daerah, dari berbagai pulau, dengan dosen dari berbagai daerah, dari berbagai pulau, dengan tendik, dan yang sangat penting juga dengan masyarakat dari yang berbeda suku, agama, dan daerah budayanya. Jadi kita bertukar sementara, tapi bermakna selamanya. Itulah moto dari pertukaran mahasiswa Merdeka. Semoga program PMM ini betul-betul bisa memberikan pengalaman, penguatan, mengeratkan hubungan antar mahasiswa lintas kampus, lintas daerah, lintas pulau, dan menyiapkan adik-adik sekalian sebagai pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan yang handal, yang memahami dinamika dan keragaman budaya, keragaman suku, keragaman agama sebagai satu potensi bangsa yang sangat besar, yang harusnya menjadi modal utama kita di dalam mewujudkan Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama. Saya ucapkan selamat pada seluruh calon peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka tahap 2 ini. Semoga program ini betul-betul memberikan manfaat bagi adik-adik mahasiswa sekalian, bagi perguruan tinggi pengirim maupun penerima,
dan bagi masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dari program ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Kampus Merdeka, Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih Prof. Nizam atas sambutannya. Selanjutnya mohon perkenan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, DA, MBA, untuk memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Dwi Larso, PLT Dirjen Dikti-Ristek, Bapak Nizam, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti-Ristek, Ibu Kiki Yuliati, Ibu dan Bapak pimpinan dan perwakilan dari perguruan tinggi, serta adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Kegiatan sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan Kedua yang kita lakukan hari ini menyempurnakan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Karena seperti tema yang kita angkat tahun ini, yaitu pimpin pemulihan bergerak serentak untuk merdeka belajar. Saya yakin adik-adik mahasiswa yang ikut program adalah para pelajar Pancasila, para calon pemimpin yang akan mendorong pemulihan dari pandemi, lalu membawa Indonesia melompat ke masa depan. Kenapa saya bisa sangat yakin? Memang untuk melatih skill kepemimpinan para mahasiswa. Nanti di lokasi penempatan, kalian akan bertemu dengan lingkungan dan budaya baru. Berkenalan dengan teman-teman baru, berhadapan dengan tantangan-tantangan baru. Semuanya serba baru. Dan disinilah ketangguhan kalian diuji. Kalian ditantang menjadi pemimpin bagi diri sendiri yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijak di tengah kondisi yang berbeda. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bisa berkolaborasi dan bergotong royong. Menghargai perbedaan dan mencintai keragaman yang ada di masyarakat. Dan semua itu akan dihadapi oleh para peserta ketika menjalani kuliah di luar daerah asal. Kalian akan menjadi penebar nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang menguatkan semangat kebinekaan global. Oleh karena itu, saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya yang sekarang duduk di semester 3, 5, dan 7, untuk mendaftar program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan Kedua. Selama 1 semester mengikuti program ini, kalian bisa berkuliah sampai 20 SKS di perguruan tinggi penerima. Dan kami juga akan memberikan kesempatan untuk mengambil sampai 6 SKS di perguruan tinggi pengirim secara daring. Dan tidak lupa juga saya minta kepada Ibu dan Bapak pimpinan di perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswanya agar bisa mengikuti program-program MPKM termasuk program pertukaran mahasiswa ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa belajar di luar kampus adalah hak mahasiswa. Dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan hak tersebut agar para mahasiswa Indonesia bisa mendapatkan pengetahuan yang relevan, pengetahuan yang akan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan. Saya tunggu partisipasi dan kontribusi kalian di program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan Kedua. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Untuk Indonesia Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Menteri atas sambutannya. Luar biasa sekali suntikan motivasi bagi adik-adik mahasiswa yang siap untuk mendaftar di PMM 2 ini. Selanjutnya sambutan dari Direktur Beasiswa LPDP, Bapak Insinyur Dwi Larso, MSIE PhD. Pak Dwi Larso, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Salam sehat selalu, Bapak. Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah. Kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang kami hormati dan kami banggakan, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Bapak Profesor Nizam, PLT Dirjen Dikti, Pak Rahmawan, Ibu Kiki yang kami hormati, rekan-rekan semua yang kami banggakan, kami sayangi, adik-adik mahasiswa yang hadir di ruang ini. Izinkan saya Dwi Larso mewakili LPDP untuk menyambut acara sosialisasi pendaftaran program PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka dengan sangat antusias.
Program ini adalah yang kedua, merupakan program kolaborasi antara Kemdikbudristek dan LPDP. Kami ingin menyampaikan, sebagaimana diketahui, LPDP sejak tahun 2010 ketika Ibu Sri Mulyani Indrawati, waktu itu Menteri Keuangan, menyisihkan 1 triliun rupiah di tahun 2010 sebagai dana awal, dana abadi yang sekarang angkanya sudah menjadi hampir 100 triliun dan insya Allah di tahun ini akan melebihi angka 100 triliun sebagai dana abadi. Dan kami ingin sampaikan, selama ini LPDP dikenal memberikan pendanaan beasiswa untuk program S2 dan S3. Kemudian semua itu berubah di tahun 2020, di mana atas inisiatif Mas Menteri, bahwa LPDP tidak hanya membiayai S2 dan S3. LPDP kemudian diberi amanah untuk membiayai program-program yang ada di level S1 maupun sebelumnya. Jadi kami mendukung seluruh program yang ada di Kampus Merdeka, program Kampus Merdeka, kami mendukung program vokasi, kami mendukung program terkait kebudayaan, peningkatan guru, dosen, dan tendik, yang ada di program kolaborasi antara Kemdikbudristek dan LPDP, itu kita support dengan penuh. Sebagai bukti, di tahun 2020, Dikbudristek dan LPDP launching pertama kali, itu di awal-awal pandemi, program yang namanya Kampus Mengajar Perintis, di mana adik-adik mahasiswa bervolunteer didanai oleh LPDP lewat program Dikti untuk membantu proses pendidikan yang ada di pendidikan dasar yang waktu itu terimpak karena pandemi. Kemudian program itu di 2021 berlanjut dan makin luas, makin banyak yang bisa kita support. Tentunya program pertama yang kita dengan keberanian penuh ya di tahun 2021, dan kami di 1 tahun itu kami memberikan beasiswa kepada lebih daripada 65.000. Anda bayangkan selama 10 tahun LPDP memberikan beasiswa S2, S3, itu saat ini angkanya adalah 30.000 penerima beasiswa S2 dan S3. Kemudian dalam hanya 1 tahun, 2021, kolaborasi dengan Kemdikbudristek, maka LPDP mampu memberikan angka 65.000 ya, tentunya programnya adalah short course, program magang, pertukaran pelajar, ya PMM maupun pertukaran pelajar ISMA untuk yang ke luar negeri. Tentunya kami bangga ikut mendukung program yang memang sangat keren, sangat dibutuhkan oleh seluruh bangsa ini lewat program-program yang dikembangkan oleh kawan-kawan dari Dikbudristek. Nah, kemudian kami juga ingin sampaikan per 2021 dana abadi yang dikelola oleh LPDP tidak hanya dana abadi pendidikan, juga termasuk dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi penelitian. Jadi makin banyak program-program yang ada di Dikbudristek yang bisa disupport oleh dana abadi ini. Dan dana-dana itu yang dikumpulkan di tahun 2021, di tahun 2022 ini sudah bisa dinikmati hasilnya dan siap untuk mendukung program yang ada di kebudayaan, termasuk yang ada di perguruan tinggi. Ini perlu saya sampaikan. Nah, yang terakhir, program PMM, kami berhadapan dengan mahasiswa, saya sendiri adalah dosen, saya ingin menyapa Anda bahwa bangsa ini hadir dengan program-program yang bagus. Waktu saya mahasiswa dulu di tahun 80-an, program-program semacam ini belum ada, tidak ada. Dulu hanya mimpi yang rasanya terlalu jauh bagi saya untuk bisa punya kesempatan pergi sangat jauh, katakanlah ke Papua, begitu ya, ke Merauke, ke Jayapura, ke Manokwari, ke Aceh, begitu. Itu hanya bisa saya jalankan baru bulan lalu ya ke sana setelah saya bekerja di LPDP mengadakan sosialisasi di Papua. Bayangkan kalau dulu program itu ada waktu saya mahasiswa, pasti saya akan ikut program itu dan saya selalu ingin yang jauh-jauh. Kenapa jauh itu penting, tinggi itu penting gitu ya, karena kita perlu pengalaman. Kita perlu menambah wawasan, kita perlu menghargai dan merayakan keberagaman yang dipunyai oleh bangsa ini. Karena hanya dengan menghargai itu dan menambah wawasan, skill kita, attitude kita, maka kita akan bisa makin bermakna untuk kemajuan bangsa ini.
Jadi pesan terakhir dari kami, rekan-rekan mahasiswa, bangsa ini hadir, negara ini hadir dengan program-program yang keren, pendananya sudah disiapkan, jangan manja, manfaatkan kesempatan sebaik mungkin, dan menjadilah nanti patriot bangsa yang selalu ingin melihat bangsa ini bersatu dan maju, karena Anda semua akan menjadi bangsa yang kreatif kalau Anda bergaul satu dengan yang lain dan sangat beragam di dalam kesatuan Indonesia. Saya pikir itu pesan kami. Sekali lagi kami full support dari LPDP untuk kawan-kawan dari Dikbudristek dengan program-program yang keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat untuk semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi Larso yang sudah menyatakan full support katanya dari LPDP. Luar biasa nih, sudah ada pembiayaan, maka semangatnya makin tinggi nih adik-adik mahasiswa untuk mendaftar di PMM 2 ini. Baik, selanjutnya ini ada diskusi pengalaman dari alumni PMM tahun 2021. Tentunya ada 2 perwakilan mahasiswa alumni PMM 2021, yaitu ada Andi Husniatul Zahra atau biasa disapa Nia, merupakan mahasiswa dari Prodi Kimia di Universitas Patimura yang belajar dan mengikuti PMM 2021 ke Universitas Indonesia. Dan ada Yokanang Chandra Arfiansyah, biasa dipanggil Yoka, merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPA di Universitas Negeri 11 Maret yang belajar dan mengikuti PMM 2021 ke Universitas Tadulako. Dan diskusi ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSI selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kepada Ibu Kiki, kami persilahkan Pak Ibu untuk memandu diskusi. Sudah cerah, Masya Allah, terima kasih Bu, kami persilahkan waktunya. Baik, terima kasih banyak. Dan saya tadi menyimak pesan Pak Dirjen, pesan Pak Menteri, Mas Menteri ya, kami menyebutnya sapaan akrab untuk Pak Menteri, Pak Nadiem. Kemudian kami juga menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Dwi Larso, begitu, dan sepertinya yang disampaikan oleh Pak Dwi Larso juga yang saya rasakan. Jadi kalau program ini ada pada masa kami muda, mungkin kami juga ikut nih, rasanya pastilah kami ikut dengan program-program yang seperti ini. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati, yang kami sayangi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dwi Larso, Mas Menteri, dan Pak Dirjen, kami memikirkan masa depan Anda. Ya, jadi seperti juga bukan hanya kami yang ada di forum ini ya, tetapi juga tadi Anda bisa menyimak bahwa dukungan anggaran ini juga dari Ibu Sri Mulyani, begitu melalui LPDP, yang kemudian sangat disupport dan didukung oleh Pak Dwi Larso. Dan tentu saja ini juga merupakan keputusan bersama kita sebagai bangsa untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Tadi sudah ada Mas Yoha dan Mbak Nia, boleh saya lihat di manakah dikau berada? Mbak, oke, sip. Makasih banyak. Mas Yoha yang dari 11 Maret, kemudian terbang ke Tadulako, ya. Kemudian Mbak Nia dari Patimura, melanglang Nusantara ke UI, gitu. Boleh diceritakan sedikit pengalamannya ke kami, ya, ke kami yang ada di sini, dan buat adik-adik mahasiswa, saya juga belum pernah dengar apa yang diceritakan, nanti akan diceritakan oleh Mbak Nia dan Mas Yoha. Boleh kami tahu gitu ya, pengalaman yang mungkin supaya spesifik begini. Pengalaman yang ingin Anda ceritakan kepada siapapun yang ketemu dengan Anda dan bertanya tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Apa yang ingin Anda ceritakan? Oke, baik. Silakan Mas Yoha dulu juga boleh, atau Mbak Nia dulu juga boleh. Siap. Terima kasih. Saya Yokanang Chandra Arfiansyah dari Universitas 11 Maret. Alhamdulillah berkesempatan untuk terbang ke Universitas Tadulako untuk menjalani pertukaran mahasiswa merdeka 2021. Sebelumnya terima kasih yang terhormat Mas Menteri, Pak Nadiem, kemudian Pak Dirjen, Prof. Nizam, kemudian ada juga Direktur
beasiswa LPDP, Pak Dwi Larso, kemudian juga tentunya Ibu Kiki yang sudah membuka sesi ini, kemudian tentunya juga Ketua Program PMM 2, Pak Rahmawan Budiarto. Mohon izin untuk menceritakan kesan-kesan saya selama PMM 2021. Kesan-kesan saya di PMM 2021 sangatlah banyak, sangat berkesan positif, mulai dari berjumpa dengan rekan-rekan yang berani memperluas zona nyamannya dari kota asal saya. Kemudian sampai di sana saya bertemu dengan rekan-rekan dari seluruh penjuru Nusantara, berjumpa dengan lingkungan baru, dalam hal ini di Universitas Tadulako tentunya, yang sangat ramah dan sangat baik dalam menyambut kami. Bertukar dan belajar bersama mahasiswa Universitas Tadulako sangat menyenangkan, serta penerimaan kami sehingga kami bukan hanya teman di kelas, namun juga sahabat di luar kelas. Kami di tanah Kaili, Ibu, dipaparkan langsung dengan keberagaman Indonesia yang sangat luar biasa, mulai dari keberagaman alam hingga keberagaman manusianya. Budaya di tanah Kaili sangat beragam dan berkesan, mulai dari tarian Mokambu yang sudah menyambut kami dari awal kami tiba, kemudian alat musik yang beragam seperti kakula, lalove, dan masih banyak lagi. Dan insya Allah di sesi nanti akan saya lantunkan sedikit. Kemudian ada juga terkait dengan keberagaman laut alamnya, ada pusat laut di Donggala, tenangnya puncak Salena Palu, syahdunya puncak Doda di waktu malam, sejuknya Danau Tambing, serta pantai barat yang sangat menyenangkan. Jangan lupa juga rekan-rekan untuk menyambangi situs Lorelindo, situs batu yang berbentuk patung dan peninggalan masa prasejarah. Konon nih untuk mahasiswa ya, umurnya itu lebih tua dari patung yang ada di emoji teman-teman, di WA emoji teman-teman di Pulau Paskah. Dan ada juga namanya Tendonggala Taweli. Itu sangat halus ya teman-teman. Dan tak lupa juga ada beragam kuliner Sulawesi Tengah yang sangat beragam. Saya pernah mencoba palu mara dengan bumbu kuning dan ikan yang sangat segar dan pedas pula. Sambal roa yang pedas khas tepian Teluk Palu. Bawang goreng khas yang pastinya orang bikin ketagihan makannya, Ibu. Kemudian ada juga kaledo. Kaledo itu kaki lembu Donggala, daging sapi yang sangat lembut. Kemudian ada juga yang mungkin orang Jawa agak gak biasa adalah makan pisang goreng pakai sambal, dan itu sangat sedap. Kami juga merajut kebersamaan bersama antar rekan satu asrama. Kebersamaan sangat terasa dalam bingkai Indonesia. Kemudian kami juga merasakan adanya manfaat yang sangat terasa. Dari saya sendiri adalah memberanikan diri untuk mengeksplor, seperti yang Mas Menteri katakan tadi, bagaimana kita memberanikan diri keluar dari zona nyaman atau memperluas zona nyaman untuk bisa mengeksplor lebih terkait masa muda dan mengolah kepemimpinan. Kemudian tidak lupa juga kita mengasah toleransi karena Indonesia sangat beragam, dan kami sampai situ bertukar budaya, dan kami juga menghargai keberagaman, memahami budaya dari seluruh Indonesia, dari seluruh penjuru Nusantara. Kemudian tak lupa juga mahasiswa sangat perlu untuk menjalin relasi antar mahasiswa, relasi antar orang-orang di sekitar dan secara luas nasional seperti itu. Kemudian tak lupa juga untuk mengubah diri untuk menjadi lebih open minded, lebih terbuka, lebih memoderasi keberagaman dalam bingkai persatuan Indonesia. Seperti itu, Bu. Luar biasa, Mas Yoha. Mas Yoha cerita makanan jadi kepingin. Luar biasa ya, dan sesuatu yang juga sebetulnya banyak hal yang sudah didesain, yang sudah kami rancang. Ini Mas Rahmawan bersama timnya sudah merancang berbagai program ya supaya Anda mendapat pengalaman yang berbeda. Tapi ternyata rancangan kami meleset. Meleset artinya ada bonus-bonus, ada pengalaman-pengalaman tak terduga, tak terencana, tetapi sangat berkesan bagi Anda. Contohnya adalah ternyata Anda membangun persahabatan ya yang di luar rencana kami ya. Kami inginnya Anda berjejaring atau membentuk jejaring, tetapi ternyata Anda membangun persahabatan yang luar biasa. Kami berharap persahabatan Anda dengan saudara-saudara kita di Tadulako sana itu
membangun pemahaman dan rasa cinta tanah air ya, bahwa Indonesia itu bukan cuma Solo gitu ya. Kalau yang dari UNS kita tahu bahwa oh ada saudara kita yang luar biasa budayanya, dan itu mereka adalah saudara kita. Makasih banyak Mas Yoha. Mbak Nia dari Patimura kemudian ke UI. Waktu di UI mengambil kuliah apa Mbak Nia? Mohon maaf Bu, boleh diulang pertanyaannya soalnya jaringan saya sepertinya buruk Bu. Ya nggak apa-apa. Waktu di UI mengambil kuliah apa? Saya mengambil mata kuliah yang sama seperti di kampus asal saya. Oke. Kesan Anda dalam proses perkuliahan itu, Anda biasa mengambil mata kuliah di Patimura, kemudian Anda mengambil mata kuliah di UI yang betul judulnya relatif sama dengan mata kuliah Anda, tetapi ternyata dosennya beda sekali, mungkin gaya mengajarnya, strategi mengajarnya. Pengalaman apa yang Anda peroleh waktu Anda mengambil kuliah di UI? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dirkiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu tim PMM2 dan juga teman-teman pendaftar PMM2. Perkenalkan, saya Andi Yusniatus Zahra. Pada PMM1 saya berkesempatan untuk belajar di UI. Saya waktu itu ngambilnya mata kuliah, ada salah satu mata kuliah yang memang selaras atau ekuivalen, itu namanya kimia kuantum. Namun memang di kampus asal saya itu tidak terlalu spesifik diajarkan, sehingga masuk dalam mata kuliah yang lain, namanya adalah ikatan kimia. Sehingga dari melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka angkatan pertama ini, saya istilahnya mendapatkan insight yang lebih baru lagi, walaupun saya berasal dari rumpun ilmu eksakta, tetapi walaupun begitu tetap mendapat ilmu-ilmu baru yang belum ataupun tidak saya dapatkan di kampus asal saya. Mungkin itu, Bu. Strategi belajarnya beda, sama? Untuk strategi belajarnya sama, kurang lebih ada tugas individu, kemudian ada tugas berkelompok. Mungkin yang sedikit berbeda mungkin hanya masalah teknisnya saja. Jadi di UI kami belajar tuh bukan dari Zoom, tapi dari Microsoft Teams. Jadi segala rekaman, video, atau pembelajaran pengajaran itu memang sudah diatur dan disimpan. Jadi ada rekamannya, bisa kami tonton kembali, dan sistematis lah seperti itu. Alhamdulillah. Sip. Jadi Anda belajar banyak hal. Waktu berkelompok dengan teman Anda di UI, itu Anda berkelompok dengan anak-anak UI berarti ya, mahasiswa UI? Betul, Ibu. Mereka awalnya saya pikir mendengar rumor-rumor dari orang-orang di luar bahwa anak UI mungkin individualistis gitu ya, atau seperti kompetisinya sangat kuat. Ternyata tidak juga, mereka sangat berbaur dan juga sangat baik-baik sekali, ramah, dan juga membantu saya belajar yang mungkin kesusahan di UI karena memang materinya sedikit agak lebih tingkat daripada di kampus saya. Oke. Luar biasa nih Nia, buat adik-adik mahasiswa yang mau ikut mendaftar Pertukaran Mahasiswa Merdeka, tadi sekelumit teman kakak kelas Anda mungkin atau teman Anda, Yoha dan Nia menceritakan mengenai yang Yoha menceritakan di luar kuliahnya, sementara Nia menceritakan pengalamannya waktu kuliah. Dan semuanya menarik, ya. Pasti di sana sini ada hal yang membuat Anda terkejut, ya. Tetapi mohon betul dicamkan apa yang disampaikan oleh Pak Dwi Larso tadi. Jangan manja, ya. Jadikan semua kesulitan atau tantangan itu sebagai kesempatan Anda untuk belajar, kesempatan Anda untuk bisa membuktikan bahwa Anda lebih dari yang diperkirakan. Jadi begitu. Semoga adik-adik mahasiswa yang lain yang berniat atau berminat akan mengikuti PMM, yang sudah mendaftar PMM, tetap semangat, tetap tertantang, dan carilah hal-hal baru yang mungkin Anda peroleh selama mengikuti PMM ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian dari kami, dan Mas Rahmawan atau Bapak Ibu Panitia, kami kembalikan waktunya kepada Anda dan layar kepada Anda semuanya.
Terima kasih Bu Kiki telah memandu diskusi luar biasa nih, mengorek seperti itu ya pengalaman dari Dek Yoka dan juga Dek Nia seperti itu. Jadi semakin semangat seperti ini adik-adik untuk mendaftar di PMM2 karena pengalamannya luar biasa nih dari kuliner sampai strategi pembelajaran ya. Jadi ini yang membuat iri tidak hanya untuk pendaftar PMM2 tapi kita yang sudah senior yang dulu di kampusnya tidak ada program seperti ini sangat iri tentunya dari tadi mulai dari Pak Dir LPDP kemudian Bu Dir Kiki juga iri tidak ada program seperti ini. Jadi harus dimanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya adik-adik mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pemaparan sosialisasi pendaftaran dari Bapak Kepala Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022 kepada Bapak Dr. Rahmawan Budiarto, STMT. Kami persilahkan. Ya, Pak Rahmawan. Selamat siang, Pak. Baik, kami persilahkan waktunya, Bapak. Yang terhormat Mas Menteri Nadiem Makarim, yang terhormat Bapak Dirjen, yang terhormat Pak Direktur Wilarso, yang terhormat Ibu Dir Kiki, yang sangat saya banggakan para pengelola perguruan tinggi. Sambil saya mengikuti acara ini, saya mendapatkan berita-berita melalui WhatsApp juga ini sambil jalan. Di sekian banyak tempat perguruan tinggi mereka nonton bareng acara sosialisasi ini. Ini sangat mengharukan. Dan yang sangat saya cintai para mahasiswa di segala penjuru Nusantara tercinta ini. Terus terang, saya baru saja komentar ke dalam tim, karena selama ini saya juga berkomunikasi. Saya bangga dan terharu atas cerita dari adik-adik semua. Izinkan saya menceritakan sedikit bagaimana cara agar mahasiswa-mahasiswa yang lain juga bisa mendapatkan pengalaman yang membahagiakan ini. Yang saya bayangkan sama persis seperti Pak Dir Wilarso dan Ibu Dir Kiki tadi. Zaman kami kuliah dulu, kalau saya kuliah dulu pertama kali pergi itu jauh dan berkumpul dengan banyak orang mahasiswa itu hanyalah KKN dan tidak terlalu jauh waktu dulu. Dan yang itu pun tidak satu semester. Bayangkan Anda semua nanti para mahasiswa yang akan ikut acara ini, program ini akan bisa merasakan pengalaman luar biasa 1 semester penuh. 1 semester penuh di kampus lain, di tempat yang jauh, yang berbeda. Pengalaman baru ini luar biasa, karena negara ini, bangsa ini akan menjadi makin kuat, karena Anda semua, kita semua, para mahasiswa ini tidak hanya, tadi misalnya Dek Andi bercerita, ada berita-berita yang ternyata ketika kita masuk bareng-bareng berinteraksi bersama teman-teman saudara baru di kampus yang lain ini mengalami betul keragaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan dan bahasa bahkan. Dan ini akan pengalaman baru yang luar biasa. Ini akan mempererat kita semua. Pertemanan lintas budaya yang kita jalin selama 1 semester ini akan luar biasa. Selain itu, 1 semester bayangkan, 1 semester ini kita mau tidak mau setiap hari akan terpapar tantangan yang tinggi, kompleks, menarik, sehingga keterampilan untuk memimpin, kepercayaan diri untuk bukan hanya tampil ya, kepercayaan diri untuk menyatakan pendapat, kepercayaan diri untuk berbeda pendapat secara santun, kepercayaan diri untuk menawarkan ide-ide, itu akan terasa. Tentu kepekaan sosial itu akan terasa 1 semester penuh, setiap hari, dari pagi hingga pagi hanya terputus pada saat tidur saja. Sehingga kesempatan ini luar biasa. Kesempatan ini juga akan dilengkapi dengan bisa mengikuti mata kuliah di luar prodi yang monggo tidak harus sama prodinya, bisa di luar prodi. Saya misalnya dosen teknik,
saya mempersilahkan mahasiswa saya kalau mau mengambil di prodi yang kesenian atau keperawatan, mengapa tidak? Mengapa tidak? Itu akan memperkaya kita. Dan insya Allah dengan segala macam usaha inovasi tata kelola ini akan ada pengakuan kredit hingga 20 SKS. Tentu akan ada sertifikat dan ada bantuan biaya dengan berbagai komponen. Adik-adik semua para mahasiswa di Indonesia, tentu yang akan bisa ikut adalah mahasiswa yang aktif. Banyak pertanyaan di media sosial, Instagram misalnya, tentang semester. Tentu ini besok adalah semester ganjil, semester gasal, pada saat PMM ini akan berjalan. Tapi tentunya pada saat adik-adik semua mendaftar, tentu saat semester 2, 4, 6, karena interaksi program ini akan berjalan di semester 3, 5, dan 7. Yang boleh adalah yang belum pernah mengikuti PMM. Tentunya 2021, walaupun saya baca banyak, ada yang ingin ikut lagi, mengajak temannya untuk ikut lagi. Dan juga yang belum terdaftar aktif dalam program Kampus Merdeka yang lain, bersamaan 2022. Tentu nanti akan ada surat pernyataan komitmen mahasiswa terkait hal-hal akademis dan non-akademis, IPK minimal 2,75, tentu akan ada transkrip nilai, ada KTP yang perlu disiapkan, surat izin, surat izin dari perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi adik-adik, surat izin dari orang tua atau wali untuk mengikuti PMM 2 ini. Dan bersedia membuat rekening aktif bagi yang belum ya, kalau yang sudah punya ya alhamdulillah, Bank Rakyat Indonesia atau Bank Syariah Indonesia atas nama Anda, para mahasiswa bersangkutan. Diutamakan memiliki BPJS atau memiliki asuransi kesehatan yang aktif karena kita akan berinteraksi jauh intensif 1 semester. Tentu karena ini masih dalam pandemi, dibutuhkan bukti bahwa paling tidak sudah vaksin 2 kali. Syukur-syukur adik-adik semua sudah vaksin 3 kali. Ini untuk keamanan kita semua. Tentu ada seluruh ketentuan-ketentuan PMM perlu ditepati nanti. Nah, PMM ini adalah pertukaran mahasiswa. Yang menarik adalah mahasiswa akan berpindah ke lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggal, tempat asal, dan perguruan tinggi. Agar apa? Bukan hanya belajar di dalam kuliah, bukan hanya bertemu dengan teman-teman yang lain, tetapi merasakan sesuatu yang beda, pengalaman yang beda. Percayalah, itu akan menguatkan Anda semua, bukan hanya menguatkan Anda semua secara pribadi, tetapi menguatkan bangsa ini. Dan pengakuan kredit hingga 20 SKS ini insya Allah akan juga memperkuat Anda. Yang menarik adalah, ada juga pertanyaan, ini bisa mahasiswa dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri. Ini untuk mahasiswa semester 3, 5, 7. Pada saat program ya, sekali lagi, pada saat program. Karena masih banyak yang bertanya, gimana gimana Kak, ini saya pakai bahasa itu, gimana Kak kalau masih semester 2, 4, atau 6? Enggak apa-apa, daftarnya kan semester 2, 4, 6. Ikutnya semester 3, 5, 7. Dan nanti akan ada modul Nusantara. Hanya sedikit saja cerita tentang yang 2021 dan 2022. Saat 2021, ada 11.464 mahasiswa yang ikut, walaupun sekitar 8.000 saja yang berkesempatan luring. Insya Allah tahun ini ada 16.000 mahasiswa yang akan luring, yang bisa memilih, nah ini berbeda dengan tahun lalu, bisa memilih perguruan tinggi tempat mereka akan beraktivitas di 194 perguruan tinggi. Tentu syarat dan ketentuan berlaku ya. Jika kuotanya belum lebih setiap nanti di website, di Instagram, insya Allah akan kami tampilkan juga kuota per perguruan tinggi akan ada kuota. Jadi yang menarik mahasiswa bisa memilih program, memilih mata kuliah, dan memilih perguruan tinggi. Adik-adik semua, ada 4 jenis kegiatan utama modul Nusantara ini. Kita akan diperkaya hal-hal pemahaman, penghayatan terkait keragaman kita.
Keragaman yang bisa kita rajut menjadi kekuatan kita. Keragaman yang bisa kita rayakan. Karena itu bisa menjadi modal besar kita semua. 14 kali pertemuan itu masuk di dalam modul Nusantara. Dan kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif 3 kali dalam 1 semester ini. Dan kita, adik-adik semua yang akan ikut, akan diberi kesempatan untuk merefleksikan. Jadi pengalaman baru itu tidak hanya lewat gitu saja, tapi direfleksikan. Sharing juga. Apa yang kau rasakan, apa yang saya rasakan, dan seterusnya. Dan yang menarik, 1 kali, yaitu pada tanggal maksimal 15 Desember nanti, 2022 maksimal ya, kita akan berkesempatan untuk berkontribusi sosial real. Entah itu ke rumah sakit, entah itu ke pasar, ke panti asuhan, kemanapun yang akan kita pilih, tentu bersama dosen dan mentor kita. Nah, adik-adik semua, 20 SKS tersebut bisa diambil, atau bahkan bukan hanya bisa, kami mendorong 20 SKS itu diambil seluruhnya di perguruan tinggi penerima. Di mana 4 SKS diantaranya adalah modul Nusantara. Sehingga 4 SKS modul Nusantara, dan 16 total SKS mata kuliah yang lain. Total 20. Atau seandainya adik-adik semua masih membutuhkan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi adik-adik semua, bolehlah. Tapi maksimal 6. Itu pun harus yang daring. Misalnya sambil skripsi. Tahapan skripsi kan banyak ya. Nah, itu bisa diambil. Tapi berarti kalau mengambil 6, misalnya maksimal 6, maka komposisinya adalah 6 SKS di perguruan tinggi pengirim, 14 SKS di perguruan tinggi penerima. Total tetap 20. Total tetap 20. Dan nanti adik-adik semua akan bekerja sama dengan pengelola perguruan tinggi adik-adik semua dan perguruan tinggi penerima. Dalam hal surat izin, dalam hal keberangkatan, dalam hal kepulangan, dalam hal aktivitas, dalam hal ada masalah sana sini, dalam hal ini yang tunggu-tunggu dalam hal pengakuan kredit, maka aktiflah. Hubungi pengelola dari perguruan tinggi Anda masing-masing. Perguruan tinggi Anda masing-masing akan mempunyai PIC yang beragam, jabatannya beragam ya. Tapi mereka punya. Aktiflah untuk menghubungi mereka. Surat izin sudah harus Anda siapkan. Itu sebabnya sejak sebelum libur panjang kemarin sampai hari ini kita sudah membuka, tapi baru membuka pengumuman agar bisa berdiskusi dengan misalnya Kaprodi, dosen pembimbing akademik, dan person-person yang memang berwenang untuk mengizinkan Anda. Memang sengaja seperti itu. Agar disiapkan dahulu sebelum tanggal 13 Mei nanti, insya Allah fitur pendaftaran di website kami dibuka. Jadi memang sengaja. Sejak tanggal 28 April lalu, sampai nanti 12 Mei, itu adalah kesempatan kita untuk mencermati apa yang perlu dicermati, perguruan tinggi memilih, menimbang, mungkin mengajak teman, memilih, menimbang mata kuliah, dan seterusnya. Dan mohon dengan sangat aktif berkomunikasi dahulu dengan perguruan tinggi Anda masing-masing. Ingat, insya Allah tanggal 13 Mei, dan jangan lama-lama menyiapkannya. Karena kami akan buka 2 minggu saja, 13 Mei sampai 28 Mei 2022. Adik-adik semua yang tercinta, para mahasiswa, harapan penerus kami yang sekarang di sini ini akan bisa mendaftar. Insya Allah, adik-adik semua, walaupun hanya bertukar sementara 1 semester, insya Allah, maknanya akan selamanya. Makna untuk Anda pribadi, makna untuk institusi, dan makna bagi Indonesia kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmawan atas pemaparannya, luar biasa sekali nih. Informasi-informasi yang seharusnya didapatkan ini sudah terangkum sangat jelas dan sangat baik dari paparan Pak Rahmawan tadi ya. Luar biasa sekali nih teman-teman. Ini harus siap-siap untuk mendaftar ya. Tadi sudah mendapat suntikan motivasi dari Pak Dirjen, dari Mas Menteri, dan juga ada pengalaman dari kakak-kakak alumni sebelumnya yang dipandu juga oleh Bu Dirkiki, dan barusan juga informasi materi yang saya harus apa ya, apa yang harus saya persiapkan, ini sudah jelas sekali barusan dipaparkan oleh Pak Rahmawan. Kemudian terima kasih kepada seluruh tamu undangan, Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Bapak Direktur Beasiswa LPDP, Ibu PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bapak Kepala Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022, serta 2 alumni PMM 2021 dan seluruh hadirin yang bergabung dalam acara ini. Demikian tadi telah kita ikuti sosialisasi pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2022. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang ingin mengetahui terkait mekanisme pendaftaran program ini lebih lanjut, kemudian dapat diakses melalui sosial media Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini baik melalui Instagram, Telegram, Facebook maupun websitenya. Jadi lengkap, informasinya bisa didapat di sosial media tadi. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak. Jadi jangan sampai terlewatkan, siap-siaplah untuk mendaftar. Ini kesempatan yang luar biasa yang membuat iri semua orang, tentunya yang para kakak-kakak senior yang sudah tidak bisa mengikuti program ini. Jangan lewatkan. Gabung di Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 tahun 2022 ini. Baik, saya Siti Jenab pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada aktivitas ataupun perkataan yang kurang berkenan. Salam kebinekaan, bertukar sementara, bermakna selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.